Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar Accurate. Kita buka dulu aplikasi Accurate-nya. Kemudian pilih buat data perusahaan baru. Klik titik 3. Kemudian tentukan folder untuk menyimpannya. Misalkan di sini di D, kita buat folder baru. Ganti namanya menjadi nama perusahaan yang ada di soal, kemudian nama kita. Kemudian klik Create, klik OK. Ini adalah proses penyimpanan. Setelah itu, isikan passwordnya supervisor, klik OK. Pilih bahasa Indonesia, kemudian lanjut. Pilih persiapan standar, kemudian klik lanjut. Yes. Isi nama perusahaannya sesuai yang ada di soal, yaitu Home Solution. Isi alamatnya Jalan Kebayoran Baru, nomor 17, Jakarta. Jangan lupa ganti tanggal mulai dan tutup bukunya 31 Desember 2014. Kemudian klik lanjut. Setelah itu kita isi cash dan banknya sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian klik lanjut, kita isi pelanggannya, pelanggan umum, kemudian electricity. Klik saldo awal, kemudian isikan nomor fakturnya. Isikan sesuai yang ada di soal. Kalau di soalnya ada 2 faktur, maka isikan 2 faktur tersebut. Kemudian klik OK, lanjut dengan pelanggan yang kedua, yaitu Mega Jaya. Kemudian klik lagi saldo awal dan isi lagi nomor fakturnya. Klik lanjut, kemudian kita isi pemasok. Setelah pemasok umum, yaitu ada Indosupply. Klik saldo awalnya. Isi faktur sesuai dengan soal. Kemudian klik OK, di enter, lanjut ke pemasok yang kedua, Multi Elektro. Kemudian klik saldo awal lagi dan isi nomor fakturnya. Apabila fakturnya ada 2, maka kita harus ketikkan dua-duanya. Kemudian lanjut ke metode persediaan, kita pilih rata-rata sesuai yang ada di soal. Kemudian lanjut lagi, kita isi nama barangnya.
Lanjut ke barang yang kedua. Sesuaikan datanya dengan yang ada di soal. Yang terakhir barang yang ketiga, B03, diisi sesuai data yang ada di soal. Kemudian lanjut, kita isi informasi jasa. Lalu lanjut lagi sampai muncul selamat. Setelah itu klik selesai. Kita lanjut lagi ke setting. Yang pertama, klik daftar. Kemudian daftar lain, dan pilih syarat pembayaran. Kita klik baru, kita bikin syarat pembayaran untuk net 30, yaitu jika membayar antara 0 hari, akan dapat diskon 0%, dan jatuh temponya 30 hari. Keterangannya ditulis net 30. Kemudian OK, dan perbaharui. Kita lanjut setting yang selanjutnya, yaitu kode pajak. Sama di menu daftar, daftar lain, kemudian kode pajak. Klik baru, namanya PPN, nilainya 10%, kodenya T, keterangannya PPN 10%. Untuk akun pajak penjualannya diisi dengan VAT out. Kemudian untuk akun pajak pembeliannya diisi dengan VAT in. Kemudian klik OK, perbaharui. Setelah itu, kita masukkan pajak tersebut ke data pelanggan dan pemasok. Untuk pelanggan umum diklik. Kemudian kita masuk ke bagian penjualan. Di bagian pajak 1 diganti dengan PPN 10%. Lakukan hal yang sama untuk pelanggan yang lain, yaitu electricity, klik penjualan, pajak satunya PPN 10%, OK. Kemudian Mega Jaya, klik penjualan, kemudian pajak satunya 10%. Setelah itu kita juga akan masukkan pajak ke pemasok umum, kemudian klik di termin. Untuk pemasok adanya di termin, pajak 1 10%. Kemudian Indo Supply di termin juga 10%. Kemudian yang terakhir Multi Elektro. Klik termin dan pajak 1 10%. Oke. Kalau sudah, bisa kita tutup tabnya. Kita lanjut untuk data selanjutnya, yaitu aset tetap. Untuk di aset tetap ini, kita input yang pertama di tipe aktiva tetap pajak yang gambar gedung. Diklik, kemudian klik baru. Tipe aktiva tetap pajaknya diisi bangunan. Metode penyusutan pajaknya dipilih metode garis lurus. Estimasi umur pajaknya 20 tahun, kemudian klik OK. Klik perbarui. Kemudian kita masuk ke tipe aktiva tetap. Klik baru. Tipe aktiva tetapnya ruko,
tipe aset tetap pajaknya pilih bangunan permanen. Klik OK. Kemudian lanjut yang terakhir di aktiva tetap baru, diklik. Kodenya kita sesuaikan dengan yang ada di soal A001, tipenya kita pilih ruko, tanggal berinya disesuaikan dengan yang ada di soal, yaitu sama dengan tanggal pakai. 1 Agustus 2007. 01/08/2007. Keterangannya diisi ruko 2 lantai. Kemudian di umur bulan aktifanya diisi 20 tahun. Metode penyusutannya diisi garis lurus, akun aktifanya building, akun akumulasi penyusutannya dipilih accumulated depreciation building, akun beban penyusutannya dipilih depreciation expense of building. Kemudian klik pengeluaran, kita pilih akunnya di sini, dicari opening balance, diisi jumlahnya sesuai yang ada di soal. Diisi jumlahnya sesuai yang ada di soal, 1.200.000.000. Kemudian kita masuk ke buku besar, kemudian proses akhir bulan, diisi bulan Desember 2014. Oke. Untuk melihat laporannya, kita masuk ke laporan, daftar laporan, pilih buku besar dan neraca saldo klasik. Tanggalnya kita isi 31 Desember 2014. Klik OK. Nah, kemudian di sini untuk mengganti opening balance menjadi read earning, kita ke buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Tanggalnya kita ganti 31 Desember 2014. Kemudian akunnya kita pilih opening balance. Cari opening balance, equity, kemudian jumlahnya di sebelah debit kita lihat lagi di laporan yang 2511.100.000. 2511.100.000. Kemudian di kreditnya kita pilih akun retained earning. Kalau sudah, klik simpan dan tutup. Kemudian klik perbarui. Selesai.